Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MJ24H Universitas Al-Azhar Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam video ini kami akan membahas penerapan dari salah satu topik penting dalam dunia keuangan dan operasi perusahaan, yaitu terkait manajemen persediaan. Kami memilih PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan studi kasus karena perusahaan ini memiliki sistem pengelolaan persediaan yang sangat kompleks dan strategis, terutama dalam lini produksi mie instan dan produk konsumen lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Dava Rahmanu, lalu ada Neliana Ulfiyah, lalu Sekar Ayu Dwi Pertiwi, dan yang terakhir Munawaroh. Selanjutnya ada pengertian manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah proses yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan persediaan perusahaan, baik itu dalam bentuk bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan barang agar dapat memenuhi kebutuhan produksi dan penjualan tanpa mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Dalam praktiknya, manajemen persediaan yang efektif dan akan membantu perusahaan menekan biaya penyimpanan, menghindari risiko kehabisan barang, serta meningkatkan efisiensi dan kontinuitas operasional. Selanjutnya ada profil singkat PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan produsen makanan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan telah berkembang menjadi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari produksi bahan baku hingga produksi jadi yang siap dikonsumsi. Indofood memiliki 4 kelompok bisnis utama, yaitu Consumer Branded Products atau produk bermerek seperti Indomie, Popmie, Citato, dan Bimoli. Yang kedua ada Bogasari atau penggilingan tepung terigu. Yang ketiga ada agribisnis atau perkebunan kelapa sawit dan turunannya, dan serta distribusi atau melalui Indomarko. Dengan jaringan distribusi yang luas, Indofood mampu menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia secara efisien. The world we live in is growing faster and changing in so many ways. As a result, the world constantly faces food, nutrition, and resource challenges. Indofood strives to provide sustainable food solutions for Indonesia and the world. As a total food solutions company, Indofood capitalizes on 4 complementary strategic business groups. Kami berkreasi dan bekerja sama untuk sebuah solusi. Our agribusiness group is one of the largest vertically integrated and diversified agribusinesses in Indonesia. Engage in oil palm plantations, sugarcane, rubber, cocoa, and tea. Our activities span from research and development, cultivation, and production of leading brands of cooking oil, margarine, and shortening. Strengthened by our own vessels where million tons of wheat are transported effectively and efficiently, Bogasari Group is the largest integrated flour miller in Indonesia, which has made us a major producer of flour and pasta for over 4 decades. As an established market-leading producer, our Consumer Branded Products Group manufactures a diverse range of products that provide convenient solutions for consumers of all ages and segments. Our modern factories comply with national and international food safety management system to produce high-quality products that are safe, hygienic, and halal. kualitas. Itu prioritas kami. With the passion of our employees and our partners, we deliver only the best quality products. Many of our brands enjoy top-of-mind status in Indonesia
having gained the trust and loyalty of millions of consumers for decades. Indofood's distribution group has the most extensive network in Indonesia. And through our international operations unit, our products are present globally. Over time, through many generations, we have nourished people with our products and contributed to the welfare of the society. Throughout all of our operations, we nurture human capital Kami membangun masa depan dengan merawat hari ini and preserve environmental resources. Indofood Group also contributes in strengthening Indonesia's economy by empowering small and medium enterprises or partners. We foster good relationship with the smallholders to ensure availability and quality raw materials. Not only provide nutritionally enhanced products, Indofood is highly committed to improve the nutrition of the nation. We serve the community by giving free health services for mothers and toddlers, as well as education on nutritional values. Kami selalu dekat di hati. Every day is a different day, as we are getting bigger and better. Kami adalah keluarga. kami adalah teman, Kami adalah profesional. We are Indofood. Selanjutnya, terkait sistem manajemen persediaan Indofood, sebagai perusahaan besar yang memproduksi barang dalam skala masif, Indofood menerapkan sistem manajemen persediaan yang terstruktur dan berbasis teknologi. Persediaan yang dikelola mencangkup bahan baku seperti gandum dan minyak sawit, barang setengah jadi di lini produksi, hingga barang jadi yang akan disalurkan ke pasar. Untuk menjaga efisiensi dan menghindari pemborosan, Indofood menerapkan metode first in, first out atau FIFO, di mana barang yang lebih dahulu masuk akan lebih dahulu dipakai atau didistribusikan. Metode ini penting untuk produk makanan yang memiliki masa kadaluarsa. Selain itu, Indofood juga menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang memungkinkan pemantauan stok secara real-time dan terintegrasi dengan sistem distribusi nasional. Mereka juga menggunakan strategi safety stock dan peramalan permintaan atau demand forecasting untuk memastikan pasokan selalu tersedia sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, terkait alur distribusi dari Indofood. Yang pertama, alur distribusi Indofood ini dimulai dari pemasok bahan baku yang mengirimkan bahan-bahan utama seperti gandum, minyak sawit, dan bahan tambahan lainnya ke pabrik Indofood. Di pabrik ini, bahan baku diproses menjadi berbagai produk makanan siap konsumsi seperti mie instan, makanan ringan, dan produk konsumen lainnya. Setelah proses produksi selesai, produk-produk tersebut dikirimkan ke pusat distribusi Indofood yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari pusat distribusi, barang kemudian disalurkan ke para distributor lokal yang bertugas mendistribusikan produk ke pengecer. Pengecer ini bisa berupa toko kelontong, minimarket, hingga supermarket. Dengan sistem ini, Indofood dapat memastikan produknya tersedia hingga ke pelosok negeri secara efisien dan tepat waktu. Perhitungan inventory turnover. Untuk menilai efisiensi manajemen persediaan, kita dapat melihat rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Berdasarkan laporan tahunan Indofood tahun 2023, nilai harga pokok penjualan atau yang kita biasa kenal dengan HPP mencapai sekitar 69.828 miliar rupiah. Sementara itu, nilai persediaan awal sebesar 10.100 miliar rupiah dan persediaan akhir sebesar 9.900 miliar rupiah. Sehingga jika dirata-ratakan persediaannya sebesar 10.000 miliar rupiah. Menggunakan rumus inventory turnover, yaitu HPP dibagi dengan rata-rata persediaan, maka diperoleh 69.828 dibagi dengan 10.000. Kami mendapatkan hasil 6,98 kali. Artinya, dalam setahun, Indofood mampu memutar stoknya hampir 7 kali.
Ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kecepatan yang baik dalam menjual dan mengganti stok persediaannya. Perhitungan DIO atau Days Inventory Outstanding. Selain itu, kita juga dapat menghitung Days Inventory Outstanding atau DIO, yaitu rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual seluruh persediaannya. Rumusnya adalah DIO sama dengan 365 dibagi inventory turnover. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, DIO sama dengan 365 dibagi 6,98, sama dengan 52,3 hari. Ini berarti secara rata-rata, Indofood menyimpan persediaan selama sekitar 52 hari sebelum berhasil menjualnya. DIO yang relatif singkat ini menunjukkan efisiensi manajemen persediaan Indofood yang sangat penting dalam industri makanan cepat saji, di mana umur produk relatif pendek dan permintaan pasar yang sangat dinamis. Analisis dan pembelajaran. Melalui perhitungan rasio di atas, dapat disimpulkan bahwa Indofood memiliki sistem pengelolaan persediaan yang efisien. Rasio perputaran persediaan yang tinggi dan Days Inventory Outstanding atau DIO yang relatif rendah menunjukkan bahwa Indofood mampu menyesuaikan antara kapasitas produksi, permintaan pasar, dan kapasitas penyimpanan secara optimal. Strategi penggunaan sistem ERP, metode FIFO, dan distribusi berbasis data menjadikan Indofood sebagai contoh perusahaan yang unggul dalam manajemen rantai pasok. Perusahaan lain, terutama di industri serupa, dapat mencontoh pendekatan Indofood dalam menggunakan teknologi dan perencanaan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pelayanan konsumen. Dan kesimpulan dari penerapan manajemen persediaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, manajemen persediaan adalah salah satu kunci keberhasilan operasional dari PT Indofood. Dengan penerapan metode FIFO, sistem ERP yang terintegrasi, strategi safety stock, serta peramalan permintaan berbasis data historis, Indofood mampu menjaga ketersediaan produk di pasar secara konsisten. Rasio perputaran persediaan dan nilai DIO yang sehat menunjukkan bahwa Indofood dapat menyesuaikan produksinya dengan kebutuhan konsumen tanpa terjadi penumpukan atau kekurangan stok. Hal ini membuktikan bahwa manajemen persediaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan.